Salam Ibu Bapak Guru Hebat, perkenalkan saya Kartono, dari UPTD SDN 3 Jengko, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Aksi nyata, topik 1, Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar, 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya, 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid, topik Merdeka Belajar, 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, 2. Mendidik dan mengajar, 3. Mendamping murid dengan utuh dan menyeluruh, 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, 5. Pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengapa memutuskan menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan hingga sampai menjadi pendidik yang terus belajar? Menurut KHD, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Maksud pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat, masyarakat, karena anak adalah bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Dewantara I. 2004. KHD. Peran guru, 1. Memberi semangat dan memperkuat energi belajar anak-anak. 2. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. KHD. 3. Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. KHD. Untuk bisa melakukan perannya, seorang guru harus 1. Memahami tujuan dan hakikat pendidikan. 2. Memahami karakteristik dan kebutuhan murid, keadaan alam, lingkungan, serta perkembangan zaman. Untuk itu guru harus bersikap adaptif. 3. Guru harus hadir secara utuh dalam merancang, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran yang berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita lakukan harus bertujuan dan berdampak pada perkembangan murid. Ingin menjadi guru seperti apa? Dalam menentukan ingin menjadi guru seperti apa, kita perlu berefleksi tentang pengalaman saat bersekolah, motivasi awal, dan keseharian kita saat ini. Apakah sudah seperti guru yang kita inginkan? Saya ingin menjadi guru yang inspiratif, adaptif, memberikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, perubahan zaman dan tujuan pendidikan, menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada murid dan memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan jasmani murid. Modul 2, Mendidik dan Mengajar. Pada Modul 2, ada 3 materi, yaitu 1. Mendidik menyeluruh, 2. Pendidikan selama 1 abad, 3. Menjadi manusia utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan 1. Abad pendidikan zaman kolonial, sistem perintah dan sanksi berorientasi pada kecakapan kognitif, diskriminatif, materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Pendidikan yang digagas KHD. Humanis, kerakyatan, dan kebangsaan dan memerdekakan, sistem Among, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin. Mendidik dan mengajar, guru harus memandang murid secara utuh. Hal ini menjadi dasar kita dalam mendampingi, menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan kekuatan lahir dan batin murid-murid kita. Modul 3, Mendampingi murid secara menyeluruh. Kodrat murid, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman, pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan transformasi pendidikan, KHD mengusulkan asas Trikon: 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, dan 3. Konsentris. Dengan menggunakan asas Trikon sebagai prinsip, melakukan perubahan kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal, melainkan akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri.
Kontinu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergensi kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya. Psikomotor, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Pendidik harus mampu memahami kemampuan kodrat anak sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya. Pendidik harus menolong agar murid mampu berfleksi memberikan makna dari pengalamannya untuk mengenal dirinya sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka berakal budi, bisa menentukan keberadaan dan jati dirinya. Teori konvergensi menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada dua faktor, yaitu bakat atau pembawaan dan lingkungan atau sekolah. Teori konvergensi mengakui bahwa manusia lahir telah membawa bakat atau potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan. Menurut Ki Hadjar Dewantara, manusia lahir seperti suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar dan belum jelas artinya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia untuk dapat menebalkan dan memperjelas maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan terbaik. Menurut KHD, budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis, berkaitan dengan perasaan dan jiwa, bersifat tetap, bagian intelligible, kecakapan dan keterampilan pikiran. Kemampuan menyerap pengetahuan dapat berubah karena pengaruh keadaan dan pendidikan. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, tidak cukup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan dan potensi yang berbeda. Pendidik tidak dapat berkehendak untuk hal ini. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Hal yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, membuat video tentang pemahaman Merdeka Belajar dan menguploadnya di media sosial, berbagi, berdiskusi tentang pemahaman Merdeka Belajar dengan rekan-rekan guru di sekolah. Refleksi proses berbagi pemahaman Merdeka Belajar. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Saya belajar memahami tujuan dan hakikat pendidikan serta kaitannya dengannya dengan masa depan masyarakat, budaya dan masa depan bangsa. Dengan demikian saya memahami betapa pentingnya peranan guru terhadap masa depan anak, masa depan budaya, masyarakat, bahkan masa depan bangsa. Saya belajar memahami anak dari keunikan kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga saya bisa berupaya untuk melayani mereka, yaitu memberikan pendidikan yang memerdekakan dan memaksimalkan potensi mereka supaya bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Saya menyadari betapa pentingnya pemahaman materi ini diperoleh setiap guru di Indonesia supaya bisa bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagian mana yang mengubah Anda? Modul 3, yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, adalah modul yang mengubah paradigma dan cara saya menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Modul itu membahas tentang kodrat murid, kodrat alam dan kodrat zaman, dan asas trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Apa langkah konkret selanjutnya? Saya akan selalu berupaya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat mereka dan asas trikon yang telah saya pelajari. Saya akan selalu berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan mereka untuk memilih cara dan bahan belajar saya. Akan berupaya menolong siswa untuk dapat melakukan refleksi dan memaknai setiap proses pembelajaran yang mereka lalui.